Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara, memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga berkat-berkat Tuhan. Demikian juga saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan Anda kesehatan, pemulihan untuk hari-hari ke depan, agar kiranya boleh kembali beraktivitas sebagaimana hari-hari yang lalu di tengah-tengah kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Betapa sering kita terjebak dalam upaya membuktikan kebaikan kita di hadapan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan religius. Kita berpuasa, beribadah, bahkan melayani. Berharap semua itu membuat kita layak di hadapan Tuhan. Namun Paulus menegaskan dengan tegas, keselamatan bukan hasil jerih payah kita, melainkan pemberian Allah secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini bukan berarti perbuatan baik tidak penting, tetapi perbuatan baik adalah buah dari pada iman, bukan akar sebuah keselamatan. Ketika kita memahami bahwa kita dibenarkan bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena kasih karunia Allah, hati kita dipenuhi rasa syukur seharusnya, rasa syukur yang mendalam. Kebebasan ini memampukan kita melakukan kebaikan, bukan tentunya karena keterpaksaan, tetapi karena kesukaan kita, kecintaan kita akan firman Tuhan. Bayangkan seorang anak yang terus berusaha membuktikan ketaatannya kepada orang tua, baik itu melalui prestasi, padahal orang tua sudah mengasihinya tanpa syarat sejak ia dilahirkan. Begitu pula lah dengan keadaan kita sebagai umat manusia, bahwa Dia tidak menunggu kita sempurna untuk mengasihi kita, tetapi kasih Allah sudah ada sebelum kita berbuat apa-apa. Pemahaman inilah yang membawa sebuah kelegaan yang seharusnya di tengah-tengah kehidupan kita, yang lelah untuk berusaha membuktikan diri dan membuka pintu bagi pelayanan yang tulus karena kasih, bukan karena sebuah kewajiban. Inilah yang mengajak kita pada hari ini, bahwa kehidupan kita haruslah bukan karena keterpaksaan dalam melayani Tuhan, tetapi karena kecintaan dan karena kesukaan kita akan firman Tuhan. Saat ini kita merasa kalau kita mengukur apa yang sudah kita perbuat, terkadang kita juga mengukur bahwa kita sudah layak menerima kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita pada hari ini melihat bahwa sebelum kita melakukan apa-apa, tetapi Allah sudah melakukan kasih karunia-Nya kepada kita. Sebelum kita berbuat apa-apa, tetapi kasih Kristus sudah diberikan untuk kehidupan kita. Sebelum kita berbuat apa-apa, tetapi Allah sudah menunjukkan bagaimana Dia mengasihi kita. Hal inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat yang ada di Galatia,
bagaimana di antara kehidupan kita yang dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus, supaya kita juga melakukan segala sesuatunya harus dengan kesukaan dan kecintaan kita kepada Kristus, supaya kita dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena di dalam hukum, melakukan hukum Taurat. Hal inilah yang mengajak kita, saudara-saudari, supaya kita juga mampu hari ini, hari esok, dan juga hari selanjutnya untuk berhenti bagaimana kita melakukan sebuah perbuatan yang menurut kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Berhenti yang menurut cara pandang kita bahwa kita sudah melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Seolah-olah kita melakukan itu dengan keterpaksaan. Tetapi marilah kita melihat bagaimana Allah yang awalnya sudah mengasihi kita. Dan tentunya kita juga harus merespon itu dengan segala perbuatan dan segala tindakan yang boleh kita lakukan harus dengan kesukaan, bahwa kita melakukan itu bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan rasa cinta kita kepada Tuhan, tetapi dengan mengenali bagaimana Kristus yang sudah mendahului kasih-Nya kepada kita sebelum kita berbuat apa-apa. Sehingga tolak ukurnya di tengah-tengah kehidupan kita adalah bagaimana kita menciptakan segala perbuatan kehidupan kita, tentu sesuai dengan kehendak, atau bagaimana cara Allah mengasihi kita. Maka dengan demikian kita juga harus memampukan diri untuk mengasihi Allah karena Allah sudah mendahului atau memulai kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka terimalah kembali kebenaran bahwa Anda, kita semuanya berharga karena apa yang Yesus lakukan, bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi kita harus melihat kembali bahwa kita berharga di mata Tuhan karena apa yang Yesus lakukan dan bukan karena apa yang kita lakukan. Maka marilah kita melihat hidup dengan penuh ketaatan, bukan karena paksaan, melainkan karena dorongan kasih yang tentunya yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita yang telah dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami dalam segala aktivitas pekerjaan, dimanapun kami boleh berada. Jemaat-jemaat Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, melimpahkan kami berkat-berkat Tuhan, sehingga itu semua boleh kami pakai untuk membuat kehidupan kami bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur tentang apa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur tentang apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Karena kami tidak memiliki kehidupan yang bersungut-sungut, tetapi senantiasa memiliki kehidupan yang senantiasa bersyukur dan cintakan Tuhan. Bapa di surga, sertai kehidupan kami untuk hari ke depan. Dimanapun kami boleh melakukan segala sesuatu pekerjaan, kiranya itu akan menghasilkan hal yang baik. Dan itulah yang kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami juga dan juga jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kiranya penyertaan Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang mereka boleh makan, obat dan juga makanan. Kiranya semuanya itu akan memberikan mereka kesembuhan untuk hari esok dan pemulihan agar mereka boleh kembali beraktivitas. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.